Rancanganmu indah, Bapa, percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku.
Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup. Semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup. Semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagiku. Aku tak dapat hidup tanpa-Mu. Setiap langkah, setiap jalan yang harus kutempuh, aku percaya Engkau besertaku. Hidupku adalah karena kasih karunia-Mu. Hidupku tiada artinya jika tanpa Engkau, karena hanya Engkaulah alasan untuk aku hidup.
mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Gereja Bethel Tabernakel Bethlehem Surabaya. Pagi hari ini kita sama-sama akan melakukan ibadah live streaming, di mana Bapak Ibu akan beribadah bersama-sama di rumah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa ini adalah minggu pertama pada bulan ini, di mana setiap minggu pertama akan diadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, sama-sama kita persiapkan hati dan hidup kita, bahkan persiapkan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur perjamuan di atas meja kita masing-masing. Karena setelah firman Tuhan, kita akan sama-sama memasuki perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari bersama-sama kita siapkan hati hidup kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang mengaruniakan kehidupan, kepastian, keselamatan, dan janji-janji yang luar biasa yang diberikan kepada kita pagi hari ini. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu Tuhan. Oh, kemurahan-Mu, Lebih dari hidup. kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup. bawa lidahku Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan sama-sama, aku percaya Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. kami bersyukur buat kemurahan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya.
Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan suara penuh katakan sama-sama. Aku percaya, aku percaya. Atasku Yes. kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah,
kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Yes, haleluya. Walaupun dalam kehidupan kami tidak senantiasa berjalan mulus. Bahkan saat-saat seperti ini Tuhan, ada wabah yang berjangkit di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dalam hidup kami. Bahkan tidak sedetik pun Tuhan, Engkau memalingkan pandangan-Mu dari kami. Kami percaya apa yang terjadi di balik ini Tuhan, ada kebaikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Supaya kami lebih lagi mempercayakan hidup kami sepenuh kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau saja Tuhan, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau Roh Kudus, kami berikan otoritas sepenuhnya untuk melawat setiap jemaat dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku,
bersegalanya. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, Yesus, 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 Yesus. Yes. Kami percaya Tuhan, kekuatan hanya datang dari Engkau Tuhan. Bukan karena kami pandai, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kaya, tetapi kekuatan hanya datang dari Engkau, Allah semesta alam, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami memuji Engkau Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Kita tahu pertolongan kita datang dari Tuhan. Kemampuan kita datang dari Tuhan. Mari kita mau menyadari bahwa kita tidak mampu mengerjakan itu semua. Hanya oleh karena Tuhan saja kita dimampukan. Dan kebenaran firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita, yang akan menopang kita, yang akan menolong kita, yang akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran yang Tuhan telah tetapkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa Haleluya. Kadang-kadang kita tidak mengerti harus berbuat apa. Bapak Ibu Saudara sekalian. tak ada Sepertinya semuanya sudah tertutup. Tuhan. Ke belakang, ke kanan, ke kiri tertutup. Tak ada lagi Haleluya. waktu, Sepertinya semuanya sudah terlambat, sudah. sudah telat. Tapi tidak bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Pernah berdusta.
Sebab Allah kita tidak pernah mendustai. Firman-Nya ya dan amin. Oh, bagi orang percaya mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang peduli. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi
Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi. Namun Satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, kami percaya haleluya. mujizat pun nyata. Amin. Haleluya. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Pagi siang hari ini kami bisa berkumpul kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, terima segala pujian sembah yang kami sudah naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan kami percaya ibadah kami hari ini tidak akan sia-sia, karena Engkau Tuhan yang selalu memperdulikan dan memperhatikan. Oleh sebab itu hamba pasrahkan ibadah kami dari pertengahan sampai pada akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus sendiri. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta dan alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa sekalipun melewat siaran, lewat tayangan ini. Kalau saya hitung kurang lebih sudah 1 bulan lebih kita tidak bisa berjumpa dan berkumpul sama-sama di rumah Tuhan. Tapi kalau pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, sekalipun harus dipisahkan dengan tempat. Tapi kita percaya di mana saya berada dan saudara berada, Tuhan ada di sekeliling saudara. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita buat mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara, sebagian terambil dari roti gembala yang sudah saya sampaikan kepada saudara beberapa hari yang lalu, untuk mengenal siapa sebetulnya manusia itu yang sebenarnya, dan apa yang Tuhan mau sebagai manusia kita lakukan, supaya janjinya Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita semua. Kita akan masuk saja langsung pada firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal 8. Kitab Mazmur pasal 8. Kita baca ayat 4 dan 5. Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5. Saya akan baca atau kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara baca di rumah saudara, saya akan baca di tempat ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Amin. Saudaraku, ayat yang kita baca ini adalah Mazmur dari Daud. Di sini Daud mengungkapkan perasaannya. Dikatakan di ayat yang keempat bilang, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu.
Aku melihat bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Jadi di sini Daud pertama dia melihat ciptaan Tuhan. Dia melihat langit buatan tangan Tuhan. Dia melihat bulan-bulan dan bintang-bintang yang ada di cakrawala. Kemudian di ayat yang kelima, di situ Daud dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudaraku, dari bagian ini Daud ingin menyatakan berapa sih besar manusia itu. Waktu Daud dia lihat langit buatan Tuhan. Waktu Daud dia lihat bulan-bulan dan bintang. Dikatakan saudara-saudara, Daud kagum dengan keagungan dan kebesaran Tuhan. Tapi kemudian Daud dia lihat dirinya sebagai manusia. Di sini Daud dia berkata, siapa manusia ini? Sehingga Tuhan mengingatnya. Siapakah anak manusia ini? Sehingga Tuhan mengindahkannya. Bahkan dalam firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, aku tidak habis mengerti mengapa Tuhan memperhatikan manusia yang kecil dan tidak berarti ini. Saudara-saudaraku, Daud menyadari dalam hal ini bahwa dikatakan setelah dia lihat ciptaan Tuhan, langit, bumi, bulan, bintang yang begitu besar. Begitu dia lihat dirinya, dia bilang dirinya bukan apa-apa, terlalu kecil. Kalau dibandingkan langit, bulan, dan bintang, manusia ini terlalu kecil. Ya, kayak kita bisa gambarkan, bayangkan saudara-saudara, bumi, planet bumi di mana kita berada. Kalau dibandingkan dengan cakrawala Bima Sakti yang Tuhan ciptakan, saya bilang bumi itu hanya sebagian kecil dari planet yang dicipta Tuhan. Sebagian kecil itu bumi, saudara. Ya. Dan kita ini adalah manusia yang tinggal di bumi. Kalau kita lihat di peta, dikatakan peta dunia, nggak usah peta alam semesta, peta dunia. Dikatakan di situ kita bisa lihat benua yang ada di dunia di peta, kelihatan, saudara. Begitu kita lihat negara-negara, sekalipun negara itu kecil, masih kelihatan di peta. Tapi kalau sudah mulai masuk di peta dunia, melihat kota-kota yang ada di negara-negara, hanya sebagian kecil saja yang kelihatan. Hanya kota-kota besar, ibu-ibu kota yang kelihatan. Tapi kalau kota-kota kecil, apalagi desa-desa, dikatakan sudah tidak bisa dilihat lagi. Loh, kalau desa saja tidak bisa dilihat, sekarang siapa manusia? Siapa diri kita, saudara? Kita terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Itulah yang Daud dia rasakan, bahwa manusia yang dicipta adalah makhluk yang begitu kecil. Ya. Tetapi yang membuat Daud tidak bisa mengerti, dia bilang, kenapa makhluk yang sekecil ini Tuhan indahkan, Tuhan perhatikan. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan Tuhan harus mengutus anaknya menjelma jadi manusia. Tuhan Yesus namanya yang kita percayai. Dan Tuhan Yesus mati dijual juta untuk menanggung dosa kita, untuk menebus kita. Saudara-saudaraku, manusia yang kecil ini dikatakan waktu jatuh dalam dosa, Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengindahkan, Tuhan cari manusia, Tuhan bayar mahal untuk mendapatkan manusia kembali. Ya. Kita harus menyadari apa yang Daud katakan ini, saudara. Bahwa kita manusia ini terlalu kecil. Kalau bilang ciptaan Tuhan, kita ini paling kecil. Makanya dalam firman Allah yang hidup di situ dikatakan manusia yang kecil dan tidak berarti.
Sebelum saya lanjut kepada penjelasan apa yang Tuhan mau berbicara pada kita akan lihat saudaraku, siapa sih manusia yang sebenarnya. Yang pertama tadi sudah kita baca dalam firman Allah yang hidup dalam Mazmur 8 ayat 4 dikatakan, aku tidak habis mengerti mengapa Engkau Tuhan memperhatikan manusia yang kecil dan tidak berarti ini. Jadi manusia adalah makhluk yang kecil, bahkan makhluk yang tidak berarti sebetulnya, tapi Tuhan sangat mengasihi. Kalau saya baca, ayo kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama di dalam Yesaya 31. Kitab Nabi Yesaya pasal 31. Kita akan baca sama-sama, saudara. Saya tunggu sampai saya dapatkan Yesaya 31. Kita baca ayat 8. Ya, kita baca 2-3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Saudara-saudaraku, manusia itu adalah dikatakan makhluk yang kecil dan tidak berarti, bahkan dikatakan makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa apa-apa. Itu manusia, itu saudara dan saya. Setelah kita jatuh di dalam dosa, ya, setelah kita jatuh dalam dosa, kita adalah makhluk yang kecil, yang lemah, yang tidak berarti. Tapi saudara-saudaraku, saya ingin saudara, saya akan mencoba untuk menerangkan kenapa sih Tuhan mengasihi manusia. Kenapa Tuhan sangat mengasihi manusia? Ya, coba kita akan lanjutkan pembacaan kita di dalam Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat 6 dan 7 ya. Kita akan lihat dulu kenapa Tuhan sangat mengasihi sekalipun manusia itu makhluk kecil, makhluk yang tidak berarti. Ya, kenapa? Mazmur pasal 8 ayat 6 dan 7. Tadi kita baca di ayat masnya ayat 4 dan 5. Sekarang kita baca ayat 6 dan 7. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Inilah manusia pada waktu diciptakan Tuhan. Manusia dicipta, kalau dalam kitab Perjanjian bilang, segambar dengan gambar Allah. Dan dalam ayat ini dikatakan manusia dicipta, dikatakan hampir sama seperti Allah, nyaris sama seperti Allah. Bahkan dikatakan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itu sebabnya sekalipun kecil, Tuhan mengasihi, sekalipun kecil, Tuhan mengindahkan. Kenapa? Karena manusia ini adalah gambar dari Allah. Dicipta segambar dengan Allah. Manusia ini dicipta, diberi kemuliaan dan kehormatan. Bahkan dikatakan manusia dibuat berkuasa atas semua buatan tangan Tuhan. Dan segala-galanya yang di dalam dunia ini diletakkan di bawah kaki manusia. Jadi dengan kata lain saudaraku, kenapa Tuhan mengasihi manusia? Karena Tuhan mau dari awal penciptaan, Tuhan mau lewat manusialah manusia bisa mewakili Tuhan. Untuk ngatur alam semesta. Untuk menata dunia ini. Ya, manusialah yang diberi tugas untuk ngatur. Tapi sayang saudara, dikatakan manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Dan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan hilanglah kemuliaan itu. Hilanglah segala yang diberikan oleh Tuhan. Yang indah hilang. Dan manusia sekarang menjadi makhluk yang kecil. Makhluk yang tidak berarti. Makhluk yang lemah. Setelah jatuh dalam dosa. Haleluya. Kita akan lanjutkan saudara-saudaraku. Siapa sih manusia itu? Siapa manusia? Kita akan baca sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kita baca Ayub 13. Ayub 13. Kita baca ayat 28. Ayub 13, kita baca ayat 28. Ya, 2, 3.
Maka aku menjadi rapuh seperti kayu yang busuk, seperti kain dimakan ngengat, aku menjadi lapuk. Itulah manusia setelah jatuh dalam dosa. Dikatakan manusia itu adalah makhluk yang rapuh. Rapuh itu artinya apa? Kelihatannya dari luar kuat, tapi setelah diperiksa, diteliti, ternyata di dalamnya keropos, gak ada apa-apanya. Ya, seperti kayu yang rapuh itu. Ya, lihatannya dari luar bagus, tapi begitu dipegang hancur, dalamnya keropos. Itulah manusia. Itu manusia. Hanya luarnya saja kelihatan hebat, tapi dalamnya sudah gak ada apa-apa. Dikatakan seperti kain yang lapuk, ya, yang mudah robek. Itulah manusia, itu manusia. Manusia boleh tumbuh besar seperti pohon aras di Libanon. Ya, coba kita akan baca Mazmur 37. Mazmur 37. Kita baca ayat 35, 36. Mazmur 37 ayat 35, 36. Ya, kita akan baca sama-sama. Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Di sini dikatakan manusia, orang fasik, seorang fasik dikatakan boleh gagah, ya. Dikatakan tumbuh mekar seperti pohon aras yang ada di Lebanon. Artinya bang, luar biasa. Kalau lihat penampilannya luar biasa hebat, tumbuh besar seperti pohon aras di Lebanon. Tapi dikatakan setelah beberapa saat, Daud dia katakan, aku lewat kembali. Yang tadi aku lihat pohon aras di Libanon yang besar, megah, gagah. Begitu lewat kembali, dicari, sudah gak ada. Bekasnya pun sudah gak ada. Itu manusia, saudara. Manusia itu rapuh. Setelah jatuh dalam dosa, manusia itu rapuh. Demikian juga saudara dan saya. Kita sadari, selama kita hidup di luar Tuhan, sebagai manusia-manusia berdosa, kita hidup di luar Tuhan, kita ini manusia yang kecil, manusia yang tidak berarti, manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang lapuk. Kita ini, ya. Bahkan coba saya ingin tambah satu lagi, ya. Kita akan baca Ayub 14, ayat 14. Kita akan baca ayat 1 dan 2. Ayub 14 ayat 1 dan 2. Ya, kita akan baca 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itu manusia. Ya, manusia itu hanya sesaat. Manusia itu bukan makhluk yang kekal, hanya sesaat. Dikatakan umurnya singkat. Dan di umur yang singkat dikatakan penuh dengan kegelisahan, penuh dengan penderitaan. Itulah manusia. Itulah saudara dan saya. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita seperti itu. Ya, sekali lagi saya ingin ulangi saudara-saudara, bahwa manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, makhluk yang tidak berarti, makhluk yang rapuh, makhluk yang lapuk, makhluk yang hanya sesaat muncul kelihatan, tapi kemudian lenyap. Bahkan dikatakan makhluk yang penuh dengan penderitaan. Hari-harinya penuh dengan penderitaan. Bahkan di dalam perjanjian baru dalam surat Yakobus katakan manusia itu seperti uap. Kelihatan, uap besar keluar dari cerobong besar, tapi begitu ditiup angin lenyap, gak ada apa-apa. Itulah manusia, saudara. Itu manusia, ya. Oleh sebab itu Tuhan pesan, Tuhan nasihati kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibayar mahal, yang sudah dikasih Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Tuhan pesan buat kita. Kita baca sama-sama Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9. Kita baca pada ayat yang ke-23.
Ya, Yeremia 9 kita baca ayat 23. Kita baca 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tuhan pesan kepada kita, hei anak-anak Tuhan, kita harus sadar, tanpa Tuhan, kita ini makhluk yang kecil, lemah, tidak berarti, rapuh, lapuk, sementara. Itulah kita. Makanya Tuhan bilang, jangan kita bermegah. Jangan kita merasa hebat, sombong. Makanya Tuhan bilang, hei orang bijaksana, janganlah kamu bermegah dalam kebijaksanaanmu. Hei orang kuat, janganlah bermegah dalam kekuatanmu. Hei orang kaya, janganlah kamu bermegah karena kekayaanmu. Karena kita harus sadar bahwa manusia ini tanpa Tuhan bukan apa-apa. Ya, bukan apa-apa. Kita lanjut. Kalau gitu Tuhan mau apa? Kalau gitu Tuhan mau apa untuk kita lakukan? Kita baca di ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat 24. Kita akan baca. Tetapi siapa yang mau bermegah? Perhatikan kata ini. Tetapi siapa mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Apa yang berikut? Kita baca. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mau saudara saya. Jangan bermegah karena kebijaksanaanmu, kepintaranmu. Jangan bermegah karena kekuatanmu. Janganlah bermegah karena kekayaanmu. Tapi kalau kamu mau bermegah, Tuhan bilang silahkan kamu bermegah. Bermegah dalam apa? Bermegah karena kamu memahami dan mengenal Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Supaya saudara dan saya mengenal, dikatakan memahami dan mengenal Tuhan. Bahkan dijelaskan bilang mengenal memahami Tuhan yang bagaimana? Di sini dikatakan memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan. Perhatikan, kasih setia, keadilan dan kebenaran. Kita kenal dan pahami Tuhan sebagai Tuhan yang punya kasih. Kasih setia. Yang tidak pernah berubah. Tapi perlu saya perhatikan. Bukannya kita kenal Tuhan sebagai satu pribadi yang penuh dengan kasih setia saja. Tapi bilang dia Tuhan juga yang punya keadilan dan kebenaran. Yang saya sempat singgung dalam khotbah minggu yang lalu. Jangan saudara tersesat dengan pengajaran yang hanya menekankan Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu memperhatikan manusia, Tuhan tidak pernah marah, Tuhan tidak pernah menghukum manusia. Jadi kalau manusia berbuat salah pun Tuhan akan datang dan menolong manusia. Kita lupa bahwa pengenalan akan Tuhan harus mengenal Tuhan dalam 3 bentuk ini. Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hanya pegang Tuhan itu kasih setia, Tuhan itu baik, tapi hidup kita tidak karuan. Dengar. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan tidak akan sudah gak apa-apa lah ya, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, gak apa-apa, teruskan aja, gak apa-apa. Nanti kalau kamu perlu pertolongan, aku datang tolong kamu. Oh, enggak, saudara. Dikatakan Tuhan itu adil. Sekalipun kita anaknya, tapi kalau kita salah, dikatakan Tuhan akan tegur kita. Makanya dia bilang, orang yang dikasih akan ditegur dan diajar oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Ya. Kalau orang luar saja Tuhan bilang gak boleh kamu berbuat salah, apalagi anaknya.
Bukan berarti kalau anaknya itu boleh berbuat semuanya, enggak. Ini yang Tuhan mau, saudara, saya ngerti. Hari-hari ini kita sudah ngerti. Ya. Di luar Tuhan, kalau saudara tidak nurut Tuhan, saudara hidup sebagai orang fasik. Hidup kita itu seperti tadi bilang, kita ini orang yang kecil, lemah, tidak berarti, rapuh, sementara kita itu seperti itu. Makanya Tuhan bilang, ayo deh kita bermegah di dalam Tuhan. Sekalipun kita makhluk yang kecil, tapi kalau kita bermegah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudaraku, mengenal Tuhan Allah yang kasih, mengenal Tuhan Allah yang adil, mengenal Tuhan Allah yang penuh dengan kebenaran, dan kita hidup seperti itu. Saya mau bilang, luar biasa. Sekalipun pada hakikatnya kita ini manusia kecil, manusia lemah, manusia yang tidak berarti. Tapi setelah saudara saya ditebus jadi milik Tuhan, dan kita punya pengenalan akan Tuhan, kita jadi manusia yang luar biasa. Sekarang kita akan lihat, saudaraku, apa sih dampaknya kalau kita sebagai manusia kita mengenal Allah dengan benar, Allah yang kasih, Allah yang adil, Allah yang benar. Apa dampaknya? Kita akan baca sama-sama, ya. Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9. Kita baca ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat 24. Ya, tadi sudah baca, kita baca lagi ini ya. 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Perhatikan ayat ini. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita harus mengenal Tuhan dengan pengenalan yang benar? Kenapa? Karena itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Dikatakan sungguh ini yang kusukai. Jadi kalau saudara saya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, dikatakan Tuhan sangat suka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di situ katakan begini, semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Tuhan mengatakan itu. Jadi kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan mengenal Tuhan dengan benar, maka dikatakan dengan pengenalanmu yang benar, Tuhan akan menyukai saudara. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya kenapa terhadap orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan suka dengan orang itu? Kenapa? Ayo kita akan baca jawabannya. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 kita baca ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal 3 kita baca ayat 17 dan 18. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Perhatikan. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 19, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ini alasan kenapa Tuhan suka, menyukai. Tuhan senang kalau lihat anak-anak Tuhan mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang kasih, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Sehingga hidupnya seperti itu. Kenapa? Karena itu dikatakan, karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar, orang itu tidak gampang terseret dengan arus dunia ini. Dia tidak akan terseret dengan apa yang orang umumnya kerjakan. Dia tidak akan terseret itu. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang aku diizinkan Tuhan dan mana yang tidak diizinkan. Kita tahu itu. Dengan pengenalan kita yang benar kepada Tuhan, maka kita akan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Maka dia bilang, aku menyukai orang yang mengenal aku dengan benar. Haleluya. Karena orang yang seperti ini, orang ini akan bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Itu alasan, dampak. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dikatakan orang itu disukai oleh Tuhan. Dikatakan orang itu menyukakan hatinya Tuhan. Kita lihat sekarang. Yang kedua, kenapa Tuhan
Ya, mau kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Kalau mau bermegah, bermegahlah dalam pengenalanmu akan Tuhan. Ya. Alasan kedua, kita baca Mazmur 20. Mazmur 20. Kita baca ayat 8 dan 9. Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Perhatikan ayat 9. Mereka rebah dan jatuh. Siapa yang jatuh? Orang yang memegahkan kereta. Orang yang memegahkan kuda, mereka akan rebah dan jatuh. Tetapi kita yang bermegah dalam nama Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan. Katakan apa? Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ini dampak orang yang mengenal Tuhan dengan benar, memahami Tuhan dengan benar. Dikatakan di saat banyak orang jatuh rebah, gak tahan karena keadaan, jatuh rebah. Dikatakan justru kita pada saat itu kita bangun berdiri dan tetap tegak. Haleluya. Saya berani berkata kepada saudara yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, kau bisa memahami Tuhanmu dengan benar, maka hidupmu seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, di saat orang lain rebah dan jatuh, saudara dan saya justru pada saat itu kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kita bahkan eksis, akan menyatakan siapa kita. Kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sampai orang bertanya-tanya, kok bisa ya? Orang lain tidak tahan, orang lain bisa jatuh. Ini kok malah berdiri, ini kok malah tegak. Kenapa saudara? Karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan hidup seperti yang Tuhan mau, dikatakan Tuhan menopang hidupnya. Saya sangat percaya, siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kalau kau kenal Tuhan dengan benar dan hidupmu seperti yang Tuhan mau, saya bilang hidupmu ditopang oleh Tuhan. Haleluya. Saya tidak bisa menyertai saudara secara fisik, tidak bisa berjumpa dengan saudara. Tapi saya sangat yakin, kalau kau bisa mengerti firman Tuhan dan hidup seperti firman Tuhan, amanlah saudara saya. Engkau akan ditopang oleh Tuhan. Ya, di saat seperti ini engkau akan bangun berdiri dan tegak. Jangan tanya, gimana Pak Pendeta caranya? Tuhan punya banyak cara untuk membuat kau bisa bangun berdiri. Mungkin tadinya kau tidak bangun berdiri justru. Tapi pada waktu saat seperti ini, justru kau bangun berdiri. Bahkan dikatakan kau akan tetap tegak untuk menjadi kesaksian. Bagi banyak orang. Haleluya. Yang ketiga, orang yang memahami dan mengenal Tuhan. Dikatakan kita baca Hosea pasal 2. Hosea pasal 2. Kita baca ayat 19-20. Hosea pasal 2 ayat 19 dan 20. Ya, kita akan baca sama-sama 2-3. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau, perhatikan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Ayat 21. Bumi akan mendengarkan gandum dan minyak, gandum, anggur dan minyak, dan mereka akan mendengarkan Yesriel. Apa artinya, saudara? Orang yang memahami dan mengenal Tuhan dengan benar, dikatakan orang ini doanya akan didengar oleh Tuhan. Kalau kita belajar tentang Hosea pasal 2, itu bicara tentang Nabi Hosea yang Tuhan suruh untuk mencari istri, mengambil istri seorang perempuan sundal. Aneh ya, Tuhan itu kok ada-ada saja. Seorang nabi disuruh cari istri seorang perempuan sundal. Karena Tuhan ingin berbicara sebagai kiasan terhadap orang Israel. Orang Israel yang tidak setia dengan Tuhan. Jadi Tuhan ingin bicara lewat kehidupan Nabi Hosea ini.
Ya, kita nggak akan lihat maksud Tuhan dalam mengawini perempuan saudara, tapi yang kita akan lihat pada pagi hari ini, saudara. Pada waktu Gomer yang asalnya perempuan sundal ini diperistri oleh Hosea, kemudian dia bilang, aku jadikan kamu istri dalam kesetiaan. Karena dijadikan istri seorang nabi, dikatakan sehingga kamu mengenal akan Tuhan. Saudara, coba kita renungkan sendiri. Siapa sih saudara dulu? Siapa saya dulu? Orang yang baik? Orang yang berharga? Orang terhormat? Mungkin kita sadar, aku orang sederhana. Bahkan mungkin aku orang yang tidak terlalu baik. Aku orang penuh kekurangan, kelemahan, cacat. Tapi tahukah saudara? Karena Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengindahkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menebus kita. Dikatakan sehingga Tuhan jadikan kita istrinya. Makanya kita disebut mempelai Tuhan. Dan setelah kita dijadikan istri, disayangi oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, dikatakan Tuhan mau seperti Gomer, dikatakan sehingga kamu mengenal Allah dengan benar. Tuhan juga berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Setelah saudara sadar bahwa hidupmu dikasihi Tuhan, hidupmu dibayar mahal oleh korban Tuhan. Haleluya. Tuhan mau, marilah kita mengenal akan Tuhan. Dan setelah saudara mengenal akan Tuhan, firman Tuhan bilang, doamu akan didengar. Kalau tadi kita baca Hosea pasal 19 ayat 20-21, itu sebetulnya Yesriel itu adalah anak sulung dari Gomer. Ya, jadi Gomer ini perempuan sundal, diperistri oleh Hosea, kemudian punya anak 3. Ya, punya anak 3. Anak sulungnya namanya Yesriel, anak laki-laki. Dan waktu ibunya dikatakan sudah mengenal Tuhan dengan benar, dikatakan Yesriel anak sulungnya, waktu dia menabur, waktu dia membutuhkan hujan, waktu dia membutuhkan berkat dari Tuhan, dikatakan Tuhan menurunkan hujan buat taburan dari Yesriel. Oh, puji Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya jadi anak-anak Tuhan, sekalipun masa lalu kita kurang baik, tidak terlalu baik, tapi setelah kita sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah bayar mahal dengan kita, Dia tebus kita, Tuhan mau, ayo kita mengenal Tuhan dengan benar dan hidup seperti yang Tuhan mau. Maka saya mau katakan, semua perbuatanmu akan diberkati oleh Tuhan. Taburanmu akan diberkati Tuhan. Pekerjaanmu yang akan diberkati Tuhan. Bahkan sampai katakan anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah berdusta. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Langit bumi boleh berubah, tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita akan baca saudaraku, yang keempat, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang Tuhan bilang, aku senang kamu mengenal aku dengan benar. Apa yang akan didapatkan? Hosea pasal 2. Hosea pasal 2 ayat 22, ayat selanjutnya, ya. Ayat 22. Kita akan baca sama-sama. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi, perhatikan, akan menyayangi Lo-ruhama. Dan aku akan berkata kepada Lo-ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Kalau tadi anak dari Gomer yang sulung Yesriel, karena ibunya dia mengenal Tuhan dengan benar, dia istri yang setia dari Hosea, dikatakan maka doanya didengar oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati. Sekarang anak yang kedua dan ketiga, dikatakan Lo-ruhama. Lo-ruhama, dikatakan aku akan menyayangi Lo-ruhama. Sudah ngerti arti kata Lo-ruhama? Lo-ruhama itu artinya katakan yang ku benci.
Itu arti kata lo rohama. Tapi setelah ibunya mengenal Tuhan dengan benar, kemudian hidup seperti yang Tuhan mau, dikatakan sekarang anaknya lo rohama, yang tadinya dibenci oleh Tuhan, sekarang disayangi oleh Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Ayo, kita akan lakukan apa yang Tuhan mau. Kenal Tuhan dengan benar. Bukannya dirimu saja dipelihara Tuhan, sampai anak cucu cicitmu juga akan dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan lo rohama yang tadi dibenci, sekarang disayangi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan aku akan berkata kepada lo ami, umatku engkau. Dan lo ami akan berkata Allahku. Arti kata lo ami adalah kamu bukan umatku. Kamu bukan umatku. Tapi setelah ibunya mengenal Tuhan dengan benar, dikatakan maka yang tadinya bukan umat sekarang dijadikan umat Tuhan. Bahkan disayangi Tuhan. Yang tadi dibenci sekarang disayangi oleh Tuhan. Oh, haleluya. Yang Yesriel anak sulung dikatakan doanya didengar dan diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat 22, di situ dikatakan saudaraku, aku akan buat umatku hidup sejahtera dan menetap di negeri mereka. Oh, haleluya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikatakan akan dibuat hidupnya sejahtera, dan dia akan tinggal di tempat di negerinya dengan pertolongan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Setelah kita sadar, tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita ini kecil, tidak berarti, lemah, rapuh, lapuk, sia-sia. Itu dulu. Tapi setelah Tuhan bayar kita, Dia kasih kita, Dia tebus kita, ya. Maka Tuhan bilang, kalau kamu mau bermegah, bermegahlah. Bermegah karena mengenal dan memahami aku dengan benar. Ya, mari saudara, dalam kondisi yang seperti ini kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Ya, sehingga hidup kita bisa benar nurut firman Tuhan. Ya, bagaimana kita nurut Tuhan dengan benar? Kalau kenal aja enggak, ya, memahami aja enggak benar. Ya, maka Tuhan bilang kenallah dan pahami Tuhan dengan benar, maka saya akan bisa hidup benar. Dan kalau hidupmu benar, dikatakan doamu didengar oleh Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu semua akan punya jaminan masa depan. Bahkan dikatakan yang dulunya dibenci sekarang disayangi, yang dulunya bukan umat sekarang dijadikan umat. Bahkan dikatakan Tuhan akan menjadikan hidupnya sejahtera. Haleluya. Bahkan Tuhan akan tetapkan dia di negeri di mana Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Saya tidak perlu berpikir harus pindah kemana, lari kemana, enggak. Dimanapun kamu berada, di situ Tuhan ada. Dan di situ Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Ya, mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya persilahkan buat kepala keluarga atau siapa yang jadi imam dalam keluarga itu, bagikan roti dan anggur yang sudah tersedia. Kalau mungkin pada pagi hari ini ada saudara yang tidak sempat ambil hosti dan anggur di gereja, saudara menggunakan media yang beda, mungkin roti biasa atau Fanta, dikatakan baik, itu tidak akan mengurangi arti daripada perjamuan suci pada pagi hari ini. Itu sebabnya nanti sebelum kita akan masuk dalam perjamuan suci, saya akan doakan buat semua media yang saya pakai untuk saudara masuk dalam perjamuan suci. Saya persilakan dulu saudara bagikan. Ya, bagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Sudah? Oke, sekarang kita akan angkat. Saya minta saudara-saudara bangkit berdiri. Ya, kita akan
Angkat roti dan anggur di atas kepala kita dulu. Kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sebelum kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, saat ini hamba-Mu doakan buat semua media yang dipakai untuk perjamuan suci pada pagi hari ini oleh jemaat Tuhan, apapun itu bentuknya, hamba mohon kuduskan Tuhan, supaya baik roti atau cawan yang ada minuman di dalamnya itu menjadi tubuh dan darah Tuhan yang siap untuk memberkati umat Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami sangat membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, lewat tubuh dan darah-Mu. Inilah hidup-Mu yang akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan semua kami yang akan terima perjamuan suci pada pagi hari ini. Kalau ada salah, dosa atau pelanggaran, kami minta ampun. Ampuni kami mengaku salah. Bahkan hati kami yang dikotori dengan kebencian, sakit hati, dendam, marah, iri, fitnah. Tuhan cabut semua. Supaya kami berkenan di hadapan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang kami terima pada hari ini. Tiba saja kami akan minum darah-Mu. Berkati kami lewat persekutuan dengan darah Tuhan. Karena darah ini yang menguduskan, menyucikan kami. Darah ini yang memeteraikan perjanjian baru bagi kami. Bahkan bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami percaya saat kami akan bersekutu dengan darah-Mu, akan ada kuasa kesembuhan. Itu terjadi dalam hidup kami. Sekarang, saudaraku, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti lebih tinggal kepala kita. Bukan kacaan pengucapan syukur yang di atasnya kita semua mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita akan minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kehadiran-Mu. Kami sudah diberkati lewat puji-pujian dan penyembahan. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Bahkan kami juga diberkati lewat tubuh dan darah Tuhan. Kami yakin hari ini kami terima sepenuh berkat yang dari Tuhan. Kami akan mampu menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun awalnya kami adalah manusia kecil, lemah dan tidak berarti, rapuh dan lapuk. Tapi bersama Tuhan, karena Tuhan, maka kami mampu bangun berdiri dan tetap tegak dalam keadaan apapun juga. Bahkan kami akan berhasil, kami akan dibuat sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita bersyukur buat Tuhan. Ya.
Saya harapkan saudara tetap setia ya, tetap bertekun, bertahan ya. Dan saya minta setiap kali kami bagikan roti gembala, saudara jangan sia-siakan ya. Jangan sudah bosan begini saja ya. Saya bilang saya perlu firman Tuhan ya. Saya perlu nasihat Tuhan. Coba luangkan waktu saudara untuk dengar, kemudian saudara berdoa ya. Saya senang ada satu saudara, ada beberapa saudara dikatakan dia mengomentari, dia mengambil kesimpulan dalam jawaban ucapan terima kasihnya apa isi firman Tuhan. Berarti dia betul-betul bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya khawatir ya, saya kirim, kami dari gereja kirim buat saudara, tapi saudara itu hanya siap hanya kata amin, terima kasih, tapi tidak saudara dengar ya. Berkat itu akan lewat dengan sia-sia ya. Maka saya minta supaya saudara perhatikan apa yang kami sudah lakukan, bagikan, coba saudara perhatikan dan hiduplah seperti apa yang Tuhan mau ya. Kita akan bangkit berdiri saudara, kita akan masuk dalam doa. Bapa, pada akhir dari ibadah ini hamba berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin kami, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi, dalam menangani kondisi negara kami dan mengatasi virus yang sedang menyebar ini. Kami percaya hanya oleh tuntunan Tuhan, maka Indonesia akan keluar dari gangguan virus ini. Kami minta kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tuntunlah pemimpin kami, tunjukkan apa yang harus dilakukan, supaya kami boleh melihat ke depan, Indonesia tetap eksis dalam keadaan apapun juga. Bahkan keadaan ekonomi, masyarakat, rakyat yang hari ini banyak menderita, di PHK, kehilangan pekerjaan, kami doakan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu yang hamba minta. Biarlah mereka ada di dalam pemeliharaan-Mu. Apalagi mereka yang berharap pada Tuhan, mereka yang berdoa percaya pada Tuhan, kami minta Tuhan, tolonglah mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oknum-oknum yang akan sadakan kejahatan buat kerusuhan, acungkan tangan atas mereka, batalkan, gagalkan rencana jahatnya, bahkan bongkar perbuatan tersembunyi, sehingga kami dapat menanganinya. Terima kasih Bapak, kami doakan saudara kami yang hari ini berbaring karena sakit penyakit, dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah tubuh-tubuh yang sakit, dengan kuasa bilur-bilur Tuhan, kami minta kesembuhan, mujizat itu Tuhan nyatakan. Sehingga saudara kami akan bangkit kembali dan mereka bisa mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang angkat tangan saudara. Diberkati saudara dimanapun saudara berada. Diberkati keluarga, anak cucu, bahkan buah kandungan saudara. Diberkati usaha pekerjaan, pelajar sekolah, masa depan, ekonomi dan keuangan saudara. Diberkati bakul, tempat adonan, serta persediaan makanan saudara. Diberkati pengiringan dan pelayanan saudara. Diberkati tubuh kesehatan saudara. Diberkati waktu saudara masuk, diberkati waktu saudara keluar, supaya dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saya kasih, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang
Selamat siang, Tuhan memberkati.